Sahabat Kompas.com, sepasang remaja bernama Handi dan Salsabila menjadi korban tabrak lari di Nagrek, Bandung, Jawa Barat. Keduanya ditemukan meninggal dunia di Sungai Serayu, Banyumas. Insiden ini melibatkan 3 oknum anggota TNI Angkatan Darat berinisial Kolonel P, Kopda ADA, dan Koptu AS. Kini ketiganya telah ditahan dan dialihkan dari kesatuan asalnya. Komandan Puspom AD Letjen Chandra W. Sukoco memastikan mereka akan dikenakan pasal dengan hukuman berat jika terbukti terlibat dalam tindak pidana. Chandra mengatakan ketiga anggota TNI itu telah diperiksa di Pusat Polisi Militer Angkatan Darat. Dalam pemeriksaan itu, salah satu tersangka yakni Koptu AS mengungkapkan kronologi pembuangan jasad sejoli di Sungai Serayu, Jawa Tengah. Koptu AS mengaku sempat memberikan saran kepada Kolonel P untuk membawa korban yang mereka tabrak ke rumah sakit. Namun, saran itu justru ditolak oleh Kolonel P. Kemudi mobil yang awalnya dipegang oleh Koptu AS langsung diambil alih oleh Kolonel P. Mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan ke rumah Kolonel P di sekitar Yogyakarta. Namun, pada Rabu 8 Desember 2021 malam, Kolonel P memerintahkan 2 anggotanya untuk membuang jasad Handi dan Salsabila ke Sungai Serayu. Usai membuang korban, Kolonel P juga meminta kedua pelaku lainnya untuk tidak menceritakan kejadian tersebut. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengungkapkan, Kolonel P juga berupaya berbohong atas dugaan keterlibatannya dalam pembunuhan Handi dan Salsabila. Hal itu diketahui dalam pemeriksaan pertamanya oleh penyidik polisi militer. Akan tetapi, usai penyidik mengonfirmasi ke saksi, fakta di lapangan perlahan mulai terungkap. Jadi per hari ini, penyidik, baik dari Angkatan Darat maupun TNI, akan menetapkan mereka sebagai tersangka. Dan karena ada usaha-usaha untuk berbohong, oleh karena itu dari 3 ini ini kan kita periksa sejak awal. Kalau Kolonel P ini kan awal kita periksa setelah kita dapat info dari Polresta Bandung, kita lakukan pemeriksaan memang di satuannya, di Gorontalo. Nah, itu sudah mulai ada usaha-usaha untuk berbohong. Tapi setelah mulai kita konfirmasi dari 2 saksi lainnya, ternyata mulai perlahan-lahan. Akibat perbuatannya, kini Kolonel P telah dijebloskan ke rumah tahanan di Markas Pom Kodam Jaya, Jakarta. Tak sembarangan, Andika Perkasa menyebut rutan ini sebagai penjara militer tercanggih yang dimiliki TNI. Penjara ini baru diresmikan Andika saat ia masih menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat pada 20 April 2021. Andika mengatakan, tahanan militer ini mengusung konsep artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Dengan konsep ini, para petugas bisa menganalisis setiap gerak-gerik para tahanan di dalamnya. Instalasi penjara militer ini juga didukung oleh kamera CCTV yang ditempatkan di setiap sudut ruangan untuk memantau setiap kegiatan. Tak hanya itu, mereka juga menempatkan alat pemindai X-ray dan detektor logam di pintu pengunjung untuk mempersempit celah penyelundupan. Instalasi tahanan militer tersebut juga dilengkapi dengan layanan kunjungan yang canggih, diantaranya fasilitas kunjungan online. Untuk memperketat pengawasan, para warga binaan juga dikenakan gelang pengenal. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di Kompas.com, jernih melihat dunia.